Jadi ya menurut saya nomor satu emang konten yang terlihat profesional gitu. Kalau emang pengen kita mainnya main online, jadi penting banget sih alokasiin budget. Hai guys, welcome semuanya. Kita kembali ke acara The Ngobis ya, seperti biasa guys. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng narasumber yang luar biasa ya teman-teman. Hari ini guys, kita mau ngobrol bagaimana cara kita ningkatin profit. Ya, yang ini teman-teman juga selaku pembisnis juga perlu tahu ya. Memang ini satu hal yang memang sekarang perlu kita lakukan gitu, gimana caranya kita bisa ningkatin profit guys ya. Ningkatin sales ya. Dan hari ini guys, kita akan undang salah satu narasumber yang luar biasa ya. Namanya, kalau teman-teman nanti coba searching dulu ya, kepingin tahu nih narasumber hari ini hebat apa luar biasa atau enggak gitu ya. Tapi hari ini saya yakin dan percaya nggak bakalan rugi kalau dengerin sharing dari bro atau pak atau kak gitu ya, Tommy Suryateja ya. Beliau luar biasa guys. Kalau Anda coba cari di Google, beliau juga sempat diliput oleh majalah SWA ya, atau ini ya, swa.co.id ya, terkait dengan apa yang beliau lakukan untuk bisa menghidupkan bisnis fashion, bisnis ini ya, garment gitu ya, dari keluarga sampai yang dulunya konvensional, sampai akhirnya bisa 95% guys penjualannya melalui online. Dan ini luar biasa guys. Jadi hari ini teman-teman pastikan bahwa teman-teman nonton sampai habis dan belajar langsung dari bro atau kak atau pak. Ini saya tanya dulu nih, mau menyebut apa nih ya. Tapi Pak Tommy Suryateja ya akan menyampaikan terkait dengan hari ini judulnya adalah strategi meningkatkan penjualan online bisnis fashion ala Salmon Fabric ya, Salmon Fabric ya. Jadi ini sangat luar biasa teman-teman. Saya yakin dan percaya pasti banyak insight yang teman-teman akan dapatkan. Hari ini kita akan undang langsung Pak Tommy Suryateja ya. Ini kebetulan beliau sudah hadir ya. Hai Pak Tommy. Halo. Ini ya, apa namanya? Thank you so much nih hari ini sudah nyempatin ini ya, IG Live bareng kita. Senang banget nih ketemu sama Pak Tommy nih. Thank you. Iya. Siap. Aku enaknya panggil apa ya? Panggil Pak, panggil Kak, panggil Bro, enaknya gimana nih? Panggil Bro aja deh. Kalau Pak Bro aja enggak apa-apa ya? Bro, siap. Soalnya kalau panggil Pak rasanya nanti nggak enak gitu, rasanya kurang akrab gitu ngomongnya gitu ya. Siap. Oke, Bro Tommy, thank you so much hari ini sudah hadir ya. Senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Bro Tommy, ngulik-ngulik kisah hidupnya, kisah suksesnya ya dari Bro Tommy, karena kita kalau di acara The Ngobis ini sering ngundang pembicara dan sering sharing bro, terutama untuk teman-teman yang ini ya terdampak PPKM sekarang ini ya, mereka pasti butuh insight dari Bro Tommy hari ini yang luar biasa ya. Oke, ini Bro Tommy kondisi lagi di mana Bro Tommy hari ini? Saya di rumah sih, lagi di rumah. Di rumah ya. Ini full WFH bro, atau masih masuk ke office? Sebenarnya karena kita kan termasuknya ada sektor esensial, soalnya kebetulan kita ada ekspor juga kan. Nah kalau ekspor masih boleh masuk ke esensial, tapi kita 50% doang sih, jadi setengahnya WFH. Oke. Jadi masih 50% masuk WFH ya Bro Tommy ya. Iya. Siap. Tapi daerah di dekat rumah atau dekat pabrik tetap masih kondusif ya bro ya kondisinya ya? Iya, puji Tuhan masih kondusif sih. Puji Tuhan ya. Iya, semoga selalu sehat-sehat ya Bro Tommy ya, sama keluarga. Ya. Selalu sehat ya, selalu happy terutama ya, karena harus happy terus nih. Pasti ya, Bro Dedi juga semoga sehat selalu juga. Siap pasti Bro Tommy. Ini dengerin Bro Tommy hari ini tambah semangat, tambah sehat nih hari ini. Ini ada jempol dari Pak Andri dari Solo nih ya. Pak Andri ini juga pengusaha aksesoris ya kalau Pak Andri. Mungkin agak mirip-mirip nih ya. Oke, Bro Tommy, kita biasa kalau sebelum kita masuk ke topik gitu ya, kan hari ini kita mau bongkar-bongkar nih kalau Bro Tommy diizinkan untuk kita ngomong soal bagaimana sih caranya Salmon Fabric ini bisa ningkatin penjualan online gitu ya. Mungkin bisa share sedikit tips gitu ya. Tapi sebelum kita nyampe ke sana bro, kita biasanya senang sekali kalau pembicara itu menyampaikan kira-kira kisah hidupnya seperti apa bro. Ini yang mungkin bisa dipelajari juga buat teman-teman, tidak hanya suksesnya aja, tapi mungkin ada kisah-kisah hidupnya yang
bisa dibuat menjadi inspirasi buat teman-teman. Boleh nggak bro, kira-kira diceritain gimana sih cerita hidupnya Bro Tommy sampai ketemu saya hari ini bro, kira-kira seperti apa? Oke. Jadi kan sebenarnya saya tuh aslinya nggak langsung bisnis, sebelumnya sempat kerja dulu gitu. Dan emang kerjanya juga lumayan beragam gitu. Sebenarnya waktu itu saya kuliah tuh di luar negeri. Saya kuliah di Australia. Cuman itu pun Australia bro ya. Siap. Iya siap. Nah, tapi saya kuliah pun sambil kerja gitu. Jadi saya sebenarnya dari waktu kuliah itu sempat kerja di restoran, kayak di restoran Nando's, kalau ada di sini nggak masuk sih, tapi di luar tuh ada kayak fast food gitu, kayak McDonald gitu. Iya. Terus saya juga sempat dulu kerja tuh waktu di sana tuh jadi kayak apa namanya, sales keliling jualan energi gitu, kayak jualan PLN tapi dari door to door gitu. Nah, karena saya orangnya emang ekstrovert dan emang seneng ngomong juga kan, dan saya senang cobain ketemu orang gitu. Terus pas lagi di Indo, karena saya jurusan sebenarnya di accounting finance, jadi saya emang dulu kerjanya di bank, sempat kerja di bank dan di konsultan juga gitu, konsultan finance. Awalnya saya kepikiran gitu, pengen bisnis, malah dulu saya kepikirannya pengen berkarir gitu kan, kayak berkarir di perusahaan, apa namanya, di bidang perbankan gitu dulu pengennya. Nah, tapi setelah saya jalanin kurang lebih kayaknya setahun 2 tahun kerja tuh lama-lama kok kayak gini-gini aja gitu. Saya ngerasa kalau kita kerja di bank kan mau nggak mau ya kita harus jual produk bank kan, dan kita nggak bisa terlalu kreatif gitu kan. Kayak ya udah yang udah ada SOP-nya, tiap hari kayak gitu rutinitas, dan saya ngerasa kok kayaknya saya kurang enjoy gitu di perbankan gitu. Nah, sempat dari sana, yaudah saya akhirnya mutusin, saya resign, dan kebetulan waktu itu sempat diajakin teman. Awalnya saya bisnis kuliner dulu, sempat buka jualan di food court gitu, lumayan tuh, kurang lebih 1 tahun ya di food court, tapi kayaknya emang mungkin bukan hokinya di sana kali ya, dan nggak berjalan. Tahun berapa tuh bro, waktu jualan di food court tuh bro? 2015. 2015, oke, 6 tahun yang lalu ya berarti ya? Iya. Yes. Setahun setelahnya itu baru saya mulai ngerintis usaha yang Salmon Fabric ini. 2016 saya pertama kali mulai. Itu pun sebenarnya awalnya saya sebenarnya nggak langsung join sama keluarga saya. Jadi saya sebenarnya saya punya prinsip gitu. Kalau saya pengen, saya ngerasa kayak kita tuh bisa pengen cobalah gitu kan, waktu masih muda itu punya ambisi kan. Pokoknya saya pengen coba sendiri dulu deh. Pakai, apalagi kita kan udah sempat kuliah juga, terus kayak ada dapat ilmu. Yaudah kayak saya pengen terapin ilmu yang punya gitu kan. Dan emang ternyata waktu itu saya coba beberapa bisnis. Dari bisnis food court saya sempat jualan snack makanan juga. Itu pun ya bisa dibilang kurang jalan lah. Sampai akhirnya saya mutusin bareng sama adik saya itu, awalnya Salmon ini, saya tuh lagi belum ada kerjaan lagi kan, jadi saya lagi jalan-jalan ke pasar baru. Kalau di Bandung tuh ada kayak Tanah Abang gitu, kayak apa namanya, jual kain gitu kan. Terus saya ngeliat kayak awalnya iseng-iseng sih, kayak pengen beli bahan buat sendiri gitu, buat beli baju gitu. Saya lihat kok kayak bahannya ternyata murah, tapi tuh kok kayak kayak panas gitu, kayak nggak enak gitu. Ternyata bahan di Indo tuh kayak kain-kainnya masih yang bisa dibilang kurang berkualitas lah gitu kan. Nah, saya jadi kepikiran ide gitu. Sebenarnya ada nggak sih kalau di Indo tuh tekstil yang kain yang berkualitas gitu. Dari sana baru saya reach out ke family saya yang kayak emang ada salah satu family kebetulan dia produksi buat tekstil, cuman masih konvensional. Dan saya ngobrol-ngobrol, ternyata ternyata yang keluarga saya bikin bahannya tuh bagus, tapi kok kayak orang-orang belum pada tahu ya, taunya kayak cuman jualnya ke Tanah Abang doang gitu kan. Kok kayak anak muda tuh kok nggak tahu ya kayak ada bahan yang berkualitas, taunya tuh cuma merek-merek Uniqlo atau kayak H&M atau Zara. Nah, saya tuh jadi kepikiran, kenapa nggak kita cobain aja nih kita pasarin nih kain yang ada ini, kita targetin generasi milenial sama Gen Z gitu. Makanya saya ya udah mau nggak nih kita cobain bikin, tapi kita benar-benar full online aja gitu. Jadi target market kita itu anak-anak muda yang kayak seumuran saya dulu, supaya kita pun tahu oh ternyata bahan yang berkualitas pun ada gitu loh di Indonesia. Itu kan kayak kain itu identik sama old school business kan, kayak yang tahu paling kayak generasi apa ya, kayak generasi boomers gitu kan, kayak yes. Gen Y gitu, boomers Gen X ya.
Yang Gen X ya, yang kayak gitu pokoknya. Anak muda kan kayak kurang gimana ya, kurang ada kesana edukasinya. Jadi itu yang saya, ya udah kita cobain deh, kita pasarin. Tapi benar-benar kita pengen main online dan makanya kita langsung dulu tuh 2016 Instagram belum ada sampai sekarang. Instagram tuh dulu benar-benar cuman kayak apa ya, kayak sharing foto aja, even buat jualan tuh belum banyak gitu. Cuman emang kebetulan saya main Instagram juga, jadi yaudah saya ada ide, yaudah kita cobain deh pakai sosial media, mulai mastering. Nah itu mulanya sih dari 2016 dan ini saya thanks God banget sampai sekarang ternyata masih berjalan juga gitu yang Salmon Fabric ini. Nice. Jadi 2016 Bro baru mulai masuk ya ke bisnis, istilahnya kan ini kan kayak manufaktur tekstil ya, manufaktur kan ini ya istilahnya, dan itu bukan hal yang gampang ya Bro. Kalau misalnya kan biasanya banyak juga teman-teman kita yang milenial gitu ya. Kebetulan gue juga masih milenial nih Bro. Sama ya. Sama-sama milenial nih kita ya, sama-sama milenial. Maksudnya teman-teman kita yang milenial itu kan seringnya kan cari mungkin dia sebagai pemegang merek gitu ya, dalam artian dia maklun ke orang yang punya pabrik, and then atau dia cari penjahit, and then dia terjunin untuk dia yang jualin aja. Tapi Bro masuk ke dalam produsennya gitu. Kenapa Bro pikir itu penting Bro waktu Bro masuk ke sana Bro? Oke, jadi sebenarnya saya kan udah sempat ibaratnya bikin beberapa bisnis yang ternyata nggak jalan gitu kan. Dan saya analisa sebenarnya kenapa ini bisa nggak jalan. Apakah mungkin target marketnya terlalu kecil, jadi demand juga kurang besar gitu kan. Nah makanya dari bisnis-bisnis saya yang nggak jalan itu, sebenarnya itu yang memotivasi saya buat masuk ke B2B gitu. Karena dulu semua kan B2C semua itu, jadi kayak emang market benar-benar terbatas gitu B2C. Nah cuman gara-gara itu saya masuk ke B2B, tapi challenge-nya adalah gimana caranya kita bikin B2B, tapi saya pengen bikinnya online gitu. Karena kan dulu jarang banget ya B2B online, kebanyakan pakai sales offline kan. Sales offline, terus kalau apalagi yang toko kain itu pasti punya toko gitu kan. Jarang banget yang punya toko tapi di Instagram. Dulu tuh kayaknya hampir bisa dihitung jari lah yang jualan kain online gitu. Itu sih, saya ngeliat masih ada peluang yang sangat besar sebenarnya dengan jualan kain online. Karena sebelum saya mulai pun saya sempat riset sih. Dan ternyata di luar, di Amerika itu ada, waktu saya riset ternyata di Amerika ada beberapa bisnis model yang mirip yang ternyata jalan banget gitu. Jadi saya penasaran juga nih apakah bisa nggak ya di Indo diterapin yang mirip-mirip kayak di Amerika gitu. Nah itu yang saya lumayan bikin lebih yakin. Yaudah deh kita cobain, ternyata di luar pun bisa, mungkin di Indonesia bisa tapi agak telat aja gitu waktunya. Gitu sih. Oke. Nice story ya. Oke, Bro, penasaran nih Bro, sungguh penasaran. Ini maksudnya, lo ketika masuk ke bisnis pabrik gitu ya, apa langsung semulus itu Bro? Maksudnya, you sekarang kan tak lihat juga masuk ke majalah SWA gitu ya, diliput juga majalah SWA, ada macam, kalau saya lihat profilnya juga, Google, wah banyak banget tuh muncul semua, Tommy Surya Teja keluar semua gitu ya. Nah, maksudnya dalam perjalanan, apa semulus itu Bro? Waktu you buat satu merek Salmon Fabric, and then langsung boom atau gimana tuh kira-kira? Oke. Nah ini menariknya nih. Sebenarnya saya tuh walaupun ada family yang background tekstil, cuman keluarga inti saya tuh bukan tekstil. Jadi kayak emang saya pun masuk ke tekstil tuh benar-benar belajar dari nol gitu kan. Oke. Jadi keluarga you bukan tekstil aslinya ya, maksudnya nggak purely tekstil ya? Iya, yang keluarga inti bukan. Jadi emang kebetulan ini dari sepupu lah om saya itu. Oke. Kerja sama bareng om, yang which is saya dari kecil sebenarnya bukan background di tekstil, malah saya kan kuliah juga, kuliah lebih ke finance kan, dua hal yang sangat berbeda banget. Yes. Challenge-nya adalah saya harus belajar kain lagi dari awal, which is menurut saya pribadi agak bukan jarang ya, kayak hal yang agak boring gitu kan, kayak orang lihat ini boring banget nih belajar kain gitu kan. Itu satu, dan challenge-nya, dan kalau Bro tahu itu kayak setahun pertama kita benar-benar nggak ada penjualan, jadi itu benar-benar negatif. Setahun pertama Bro tuh. Wih, setahun pertama, wih, nggak ada penjualan, maksudnya gitu. Nol atau gimana Bro? Minim atau nol atau gimana? Ada sih, ada penjualan, cuman ya masih rugi lah gitu, masih rugi. Tapi kan emang tapi kebetulan emang kita karyawan dulu belum banyak, cuman
Cuman awal banget 3 orang, saya, adik saya, sama 1 admin gitu kan. Nah, jadi ya emang cost juga kita rugi, tapi ya nggak rugi-rugi banget lah. Cuman ya itu minus lah setahun pertama kita benar-benar struggling karena apa? Karena satu jual kain online 2016 masih sangat nggak familiar banget. Itu kita butuh waktu buat edukasi. Jadi kayak lumayan susah buat edukasiin. Dan kedua orang tuh dulu nggak percaya, pengennya COD kebanyakan. Kalau dulu tuh COD barang dulu ada, sedangkan kita kan custom ya, orang harus bayar dulu baru kita kirim barang. Mereka tuh agak belum familiar gitu dengan barang bayar di awal, pengennya barang dulu ada baru kita bayar gitu. Ya itu benar-benar lumayan struggling banget sih buat edukasiin ke konsumen sebenarnya. 2016 jalan pertama kali sampai 2017 hampir nggak ada penjualan, minus malahan gitu ya bro ya. Nah, terus apa bro yang you lakuin bro? Maksudnya lo lakuin apa kira-kira? Kok sampai customernya dari nggak mau beli sampai akhirnya sekarang bisa beli, itu apa bro yang lo lakuin bro? Oke, jadi yang pertama kan karena kebetulan waktu awal-awal tuh masih di rumah kan, kita kantornya di rumah, jadi biasa kan gratis. Paling kita keluar kos itu bayar pegawai, which is ya udahlah gitu kan, kita anggap investasi jangka panjang. Nah, yang kita lakuin adalah sebenarnya dari awal kita udah bikin website. Cuman karena saya waktu dulu tuh masih amatir dan saya emang bikinnya outsourcing ke orang luar. Jadi tuh website juga baru jadi setahun gitu. Dulu nggak ngerti gitu loh. Kayak kalau sekarang kan gampang kan bikin website. Dulu tuh kayak udah susah, terus yang bikinnya jarang, mahal dan lama lagi kayak juga. Jadi kayak ini setahun baru jadi. Jadi kita jualan tuh benar-benar lewat Instagram dulu di awal gitu. Instagram pun belum semeyakinkan itu gitu kan buat jualan kain. Jadi yang kita lakuin kita dibantu sama word of mouth sih. Jadi kita tawarin ke yang kenal-kenal dulu gitu. Dulu tuh bener-bener target marketnya tuh lebih kayak perorangan. Jadi kayak ibu-ibu yang pengen bikin buat pakai sendiri atau ke fashion yang bikin nggak banyak quantity sedikit gitu. Jadi bisa dibilang B2B mix B2C. Kita pengennya B2B tapi belum dapat, ya udah B2C dulu aja gitu. Oke. Kan, awal-awal tuh belum dapat brand sama sekali, kayak benar-benar baru perorangan aja gitu yang beli. Lama-lama saya ngerasa itu setelah websitenya itu udah mulai jadi, nah udah dari sana kita benar-benar hajar mati-matian tuh pakai konten. Kita jadi kayak kita alokasiin budget sebenarnya buat fotografi gitu, karena tuh kan kita jualnya online. Sebenarnya online itu kita lebih bisnis konten, kita masih bikin konten yang bagus gitu. Nah itu yang saya mulai bisa dibilang proses itu. Jadi awalnya nggak langsung bagus, tapi ya kita seiring berjalannya waktu konten juga mulai bagus, website udah ada dan foto-fotonya meyakinkan. Nah dari sana baru mulai ada pergerakan naik gitu. Jadi bro akhirnya bikin konten gitu ya, konten supaya bisa mereka engage ke bro gitu ya. Betul. Maksudnya konten yang bro maksud ini konten apa bro, supaya teman-teman lebih paham bro. Oke. Nah jadi kontennya itu awal kan kadang-kadang pas lagi mulai itu pasti bisa dibilang kita pengen hemat budget ya, foto sendiri. Mungkin dulu pakai HP gitu kan. Foto sendiri tuh. Dulu sendiri dan ternyata itu kurang meyakinkan gitu, konten yang high quality yang kita kira cukup seadanya tapi nggak cukup gitu. Jadi emang benar-benar kalau buat konten itu mesti profesional, apalagi kalau kita B2B. Jadi semenjak saya tahu itu gagal, ya udah saya mulai sewa fotografer yang emang profesional gitu. Jadi budget marketingnya ini saya alokasin buat bikin konten secara profesional, sewa fotografer, sewa videografer buat bikin konten. Nah setelah ada mulai konten-konten yang bagus di Instagram, foto produknya oke, rapi, bersih gitu, baru orang mulai kepo nanya, ini berapa harganya, kalau mau beli gimana caranya, kayak gitu sih. Oke. Jadi pengaruh foto itu juga pengaruh ya bro ya ternyata ya kalau kita posting ya. Itu maksudnya pengaruhnya sampai seberapa signifikan bro? Kalau misalnya buat teman-teman nih, karena kan teman-teman kan buat yang low budget kan pastinya fotonya pakai handphone tuh ya. Ternyata mereka boncos tuh karena udah jalanin diiklanin nggak berhasil lah. Tapi bro menarik nih ceritanya, harus pakai fotografer sendiri, videografer sendiri, itu seberapa signifikan sih bro pengaruh dari kita yang foto sendiri dengan yang difotokan oleh profesional bro? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, karena kita kan online ini jual konten ya. Jadi emang yang kita jual nomor satu itu secara visual dulu sih. Visual kita harus lebih bagus dibandingin kompetitor.
Jadi ya penting banget sih foto yang bagus tuh. Kalau kompetitor kita foto pakai kamera, kita foto pakai HP pasti udah kalah duluan gitu kan. Jadi ya menurut saya nomor satu emang konten yang terlihat profesional gitu. Kalau emang pengen kita mainnya main online, jadi penting banget sih alokasiin budget. Mungkin kalau saya bisa kasih saran, dibandingin kita masang iklan di awal, mendingan kita alokasiin budget buat bikin foto yang bagus gitu. Karena itu kan foto jadi aset kita kan, jangka panjang. Ya, baru nanti nextnya kita pasang iklan gitu. Kalau fotonya udah bagus. Yes. Jadi malah bro alokasikan dulu ke ini ya, ke foto ya, ya. And then baru mulai naik gitu. Tuh. Ya. Oke. Dari sana itu langsung berjalan mulus atau masih ada lika-likunya tuh bro? Waktu dari foto bagus, mulai engage, itu terus gimana tuh bro ceritanya? Bro? Oke. Nah karena menariknya tuh kita jual kain di Zalmon tuh kainnya organik. Jadi kain organik ini tuh kain-kain yang kalau bro tahu, sebenarnya di dunia tekstil tuh ada dua jenis semacam kain. Kain yang organik sama yang non-organik yang disebut polyester. Kalau polyester ini dia mengandung plastik, jadi kalau dipakai lebih panas biasanya. Tapi emang harganya lebih murah polyester. Dan kebanyakan di toko kain itu polyester. Nah, kain organik ini, dia terbuat dari serat alam. Jadi nggak ada kandungan plastik. Kalau dipakai lebih dingin, tapi harga lebih mahal. Memang lebih mahal, karena ya dari serat juga lebih mahal. Nah, challenge-nya adalah ketika udah mulai rame dan orang mulai tahu, orang mulai nge-compare gitu kain yang kita jual sama kain polyester. Which is kalau dari harga udah lumayan agak berbeda. Gitu. Yes. Apalagi kalau orang yang pengen emang yaudah carinya murah aja, nggak perlu kualitas bagus-bagus, yang penting harganya murah, HPP-nya murah gitu. Nah, itu challenge yang kedua sih. Kita harus bersaing sama kain-kain yang emang di pasaran lebih murah gitu. Oke, jadi bro jual kain ini kan yang purely natural gitu ya, maksudnya benar-benar organik gitu ya. Tapi yang lainnya orang yang jual dia bandingin dengan yang polyester, padahal itu juga bukan head to head ya, istilahnya kan KW Super sama KW1 misalnya gitu ya modelnya kan gitu. Terus gimana tuh bro? Kan kondisinya kan juga sudah bahannya beda, tapi mereka bandingin. Terus apa yang bro lakuin tuh bro? Nah, yang kita lakuin adalah kita nextnya kita benar-benar fokus ke edukasi sebenarnya, ke edukasi tentang sustainability gitu. Nah, kebetulan banget emang di tahun 2018 itu campaign ramah lingkungan tuh lagi naik banget di Indonesia sampai sekarang kan. Dulu kan lagi heboh kan, kayak orang harus pakai sedotan besi, terus pakai tumbler, jangan pakai plastik. Nah, kita masuk tuh ke tren itu, kita benar-benar fokusin ke campaign tentang sustainability dan ramah lingkungan gitu, kayak eco-friendly, green production. Jadi kita benar bikin konten juga di Instagram itu kayak lebih ngebahas ke sana gitu. Jadi nggak cuma edukasi kain doang, tapi kayak edukasi ke lingkungan. Kita fokusin ke branding sih sebenarnya. Branding tentang kain yang lebih ramah lingkungan. Dengan harapan orang tuh nggak nge-compare harga. Jadi harga mungkin jadi nomor 2 atau nomor 3 gitu. Tapi yang pertama mereka emang peduli dengan kualitas dulu. Nah itu yang kita kejar sebenarnya. Jadi mereka malah bro langsung campaignin ikutin dari memang programnya pemerintah gitu ya yang terkait dengan ramah lingkungan ya. Iya emang lumayan waktunya timingnya pas sih sebenarnya. Yes. Jadi pas memang ada program itu, and then bro ikut aja gitu ya. Dan itu ngaruh banget ya bro. Waktu itu memang maksudnya langsung bener-bener bisa switch gitu ya dari yang biasa-biasa langsung boost atau gimana tuh bro kondisinya? Iya. Nah. Jadi tuh sebenarnya waktu zamannya kan kita mulai benar-benar main di digital marketing tuh 2018. 2018 kita udah mulai pasang Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads segala macam. Dan iklannya pun kita benar-benar kita cerita gitu. Kita pakai soft selling, storytelling tentang sustainability. Itu lumayan ngebantu sih, karena kalau kita benar-benar awalnya kita sempat hard selling dulu, kayak jual kain kasih harga doang gitu. Ternyata ya biasa aja gitu. Dulu masih banyak yang jual kain polyester. Kalau bisa dibilang tuh 2018 juga mulai banyak orang jual kain online, tapi polyester ada gitu. Jadi itu compare sama mereka. Nah, agak susah gitu kalau nge-compare sama polyester. Harga pasti kalah, nggak mungkin kita perang harga terus-terusan kan. Ya udah kita akhirnya mulai bikin video sih. Kerasa banget tuh kita bikin video branding tentang sustainability dan kita masukin ke YouTube gitu. Jadi YouTube Ads kita itu lumayan. You iklanin, lo iklanin akhirnya itu. Iya, iklanin di YouTube. Oke. Tapi bentuknya soft selling banget. Jadi kita benar-benar soft selling, nyeritain tentang lingkungan gitu. Oke.
Padahal lu nggak jual apa-apa ya, lu juga kasih edukasi gitu doang ya bro ya? Ya, jualannya di akhir sih, ada akhirnya jualan gitu. Tapi depannya Akhirnya cerita. dikit lah ya, depannya cerita semua. Oh Iya, nice, nice, nice. Jadi lo bener-bener sampai campaign ke sana ya bro ya? hmm, Ya, 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 keren, keren, keren. Nah, berarti bro, ini menarik nih, karena lo ini kan jualnya kan istilahnya pabrik ya. Berarti kan bro Tommy ini kan langsung lawannya kan langsung ke bisnis yang lain, which is mungkin orang yang buat apa namanya pabrik baju gitu ya, atau kan lo jualin ini ya kainnya kan, mereka kan jualin bajunya gitu ya. And then lo iklanin ke sana gitu ya. Nah, hasil dari iklan itu maksudnya apa bisa langsung ngena bro ke pabrik yang memang target market you, atau kan kalau kita ngomong iklan nih ya, contoh iklan kan kalau di sosial media ini kan juga sering-seringnya juga kalau nggak pintar-pintar sering boncos gitu ya bro ya. Jadi boncos juga kan gitu ya. Nah, and then kan targetnya kan belum tentu bisa langsung dapat nih pabrik itu, apa bisa langsung kena ke pabrik atau ada siklusnya tuh bro, atau ceritanya tuh sampai bisa kena ke pabrik yang besar itu? ya. Jadi sebenarnya yang kita lakuin itu, kita pasang iklan, targetingnya langsung ke brand owner sih. Oh. Jadi kita kan biasa orang targetnya ke garment kan, jual ke garment. Kalau dari tekstil ke garment. Nah, kita tuh pengen nge-cut si garmentnya sebenarnya. Jadi kita langsung jualan ke brand. Dan kebetulan banyak brand owner kan sekarang masih muda kan, dan mereka pasti main Instagram. Jadi emang kita pas targetnya juga lebih kayak ke brand owner, pengusaha muda, entrepreneur yang mereka langsung punya brand gitu. Jadi mereka beli kain ke kita, baru nanti garmentnya itu cuma jadi sebagai karena kalau sekarang trennya itu dari brand biasanya langsung beli kain kan. Kalau dulu mungkin kita jual harus ke garment. Kalau sekarang ya itu yang kita lakuin, kita langsung jualnya ke brand. Jadinya lebih kena gitu si iklannya. Dan harganya lebih murah buat brand juga gitu. Oke, karena lu dari pabrik langsung soalnya ya. Iya. Ya. Interesting. Keren. Jadi langsung lu bukan ajar ya, maksudnya lu tembak langsung ke bisnis ownernya yang brand ownernya ya. Keren. Ini menarik ya guys. Ini ada sempat komentar nih dari beberapa temen nih ya. Ada yang ngomong katanya nggak nyesel lihat IG live-nya, karena bermanfaat banget ya. Pastilah ya, kalau Bro Tommy yang ngomong sudah pasti bermanfaat ya. Thank you. Oke. Bro, penasaran nih bro, ini kalau kita ngomong secara bisnis nih ya, saya penasaran nih, lo buat bisnis kan kurang lebih hampir 6 tahun ini, lebih ya, ini 5 tahun ini ya bro ya, untuk Salmon Fabricnya ya. And then sekarang, kalau dari ukuran skala bisnis lo, kalau mungkin kalau saya lihat juga dari cerita, dari berita juga cukup amazing ya bro, untuk skala bisnisnya ya. Nah, itu dalam perjalanan 1-5 tahun itu, bagaimana bro? Tahun keberapa yang bro rasa itu nyesek banget di dada gitu ya? Kira-kira apa sih cerita yang mungkin kalau bro berkenan nih ya, maksudnya yang kira-kira nggak enaknya tok, tapi ada yang susahnya itu di bagian mana nih bro, untuk membuat sebuah brand Salmon Fabric ini sampai bersinar seperti sekarang nih bro? Ada nggak cerita seperti itu bro kira-kira? Jadi emang sebenarnya yang paling sulit itu di 3 tahun pertama sih, dari 2016 sampai karena itu kita masih belum punya target, kita masih belum punya market, dan tim juga masih sangat sedikit kan, yang apalagi yang ngerti online gitu kan, masih kayak kita ngumpulin orang yang ngebentuk tim, dan dimana orang-orang edukasi tentang online pun masih sangat jarang kan, dulu masih kayak udah buat bener-bener masih tradisional lah online-nya gitu, yang sekedar jual doang gitu. Jadi emang 3 tahun pertama lumayan bener-bener ya bisa dibilang struggling banget lah, sampai ada waktu sampai mungkin karena kan saya bareng sama adik saya kan, dan itu kita awal-awal itu lumayan stres gitu, kayak oh ini kok nggak ada penjualan sih, kayak apa kita mau ganti bisnis aja gitu. Coba sempat sampai kepikiran gitu ya bro ya? Sempat ya. Nice. Soalnya kita kan dari awal emang nggak buka toko kan, jadi benar-benar ngandalin internet gitu. Sedangkan kalau toko kan lebih kayak apa ya, kita ngerasa punya bisnis. Sedangkan dulu tuh kayak buka di Instagram tuh nggak ngerasa kayak punya bisnis, kayak oh ini cuman kayak apa ya, kebayangan ya kayak dulu. Iya, bisa ngerasain sih, bisa ngerasain. Sekarang bisa buat online dengan gampang, dan mereka udah bilang kayak itu bukan mereka bikin bisnis gitu. Kalau dulu tuh masih dipandang sebelah mata juga gitu, kayak ditanya bisnisnya ngapain, jualan lewat Instagram gitu. Itu sempat sih kayak lumayan orang bikin apa ya, merendahkan juga gitu, kayak bisa ya, emang ada yang mau beli ya, kayak gitu. Banyak cerita-cerita gitu awal-awalnya sebenarnya. Gitu.
Terus apa bro yang membuat bro sampai akhirnya tetap bisa maju lagi gitu ya? Karena kan itu ada yang sampai ngomong gitu. Itu yang ngomong orang luar kan ya, bukan orang keluarga ya. Orang luar ya yang ngomong ya. Sebenarnya kebanyakan dari lingkungan sendiri sih, dari teman gitu kan. Wow. Kadang kita kan suka sharing kan ke teman. Misalnya nih gue lagi bikin ini nih kayak gini. Terus kan kalau kayak teman biasanya lebih ceplas-ceplos atau kayak lebih emang bisa ya kayak gitu. Jadi ya kadang malah ya gitu sih, kayak lumayan banyak karena kebetulan di lingkungan saya tuh masih sampai sekarang aja nggak terlalu banyak orang teman-teman yang berbisnis online gitu. Kebanyakan masih konvensional. Oke. Cuman sekarang gara-gara PPKM aja, gara-gara COVID, jadi mereka baru mulai beralih gitu. Tapi bisa dibilang nggak terlalu banyak yang emang full banget di online. Jadi mungkin online ini masih dipandang sebelah mata sih sama beberapa orang tuh. Oke. Kan apa yang bro pikirin bro ketika bro diomongin gitu kan itu ngedownin banget ya. Aku pernah ngerasain kayak bro sih soalnya memang kita membuat bisnis kan bukan hal yang gampang gitu ya. Betul. Apalagi kalau yang ngomong teman, yang ngomong family gitu ya, yang ngomong misalnya orang tua misal saja gitu ya, itu kan tambah membuat jatuh gitu ya. Itu apa bro yang membuat bro akhirnya sampai bisa surviving gitu ya? Oke, aku nggak ngurus dah, tetap jalan atau apa tuh yang bro pikirin waktu itu bro? Nah jadi karena ini kebetulan juga kan saya bikin website tuh hampir setahun. Jadi emang lumayan down tuh sebelum website jadi gitu. Nah, saya tuh berharap banget sebenarnya sama website setelah jadi gitu kan. Nah, jadi saya emang saya tuh udah mikir pokoknya saya mau bertahan sampai websitenya jadi. Kita lihat nih jalan atau enggak gitu setelah websitenya jadi. Nah, setelah jadi pun itu yang bikin saya bertahan sebenarnya. Cuman setelah website jadi pun itu nggak langsung ada penjualan. Pasti kan kayak butuh di branding, diiklanin segala macam. Tapi yang bikin saya bertahan adalah emang karena saya dari dulu itu lumayan bisa dibilang kayak suka banget sama internet sih. Dari zaman SD itu, waktu dulu masih ada modem, saya udah ngutak-ngatik internet gitu. Udah kayak seneng aja gitu, kayak jadi selalu inget gitu. Waktu masa kecil emang saya dulu udah pengen banget nih bikin kayak perusahaan internet, kayak keren aja gitu punya website sendiri. Dulu mungkin gak kepikiran sampai jualan banget, yang penting punya website aja deh. Website sendiri mau jualan, mau punya blog, mau apa aja juga bebas, yang penting punya website gitu. Nah itu yang bikin saya terus bertahan. Udah coba saya benar-benar penasaran soalnya kan gimana sih sebenarnya cara kerja internet tuh, apa yang bisa kita dapetin dari internet. Itu yang benar-benar bikin saya termotivasi buat terus ngejalanin. Oh, jadi karena bro suka ya gitu ya, maksudnya bro karena happy dan suka, bukan karena apa tadi, karena happy akhirnya bro jalanin aja terus gitu, and then sampai sekarang akhirnya bisa boom, bisa dan membesar penasaran juga sekarang. sih, penasaran juga kok orang bisa sih kayak jualan lewat internet dan mereka bisa berhasil gitu, kayak bedanya di mana emang yang gua sama yang mereka gitu. Oke, ini keren sih. Lo apa? Gue baca lo bisa jualan 95%, bener ya bro ya, 95% penjualan sama online ya bro ya. Dan ini B2B lo ya. Iya, sekarang kita nggak punya, kita sampai sekarang nggak punya orang marketing sales gitu. Jadi benar-benar full lewat iklan kita penjualan. Oh, berarti yang terima order siapa? CS gitu? Apa customer service atau apa? Oke. Jadi yuk nggak. Silakan bro, ini settingnya ini. silakan. Ayo. Bro duluan. Kita emang 95% pakai iklan. Dan sekarang kita udah ada workshop, jadi orang bisa datang buat pegang bahannya langsung. Tapi itu pun sekedar karena mereka setelah tahu kita lewat iklan, biasanya mereka bikin janji buat datang gitu. Jarang yang walk-in langsung, karena kita kebetulan kantornya juga di ruko-ruko, jadi emang bukan daerah yang pertokoan atau pasar gitu. Jadi emang kebanyakan kita pakai iklan, digital marketing, udah sih kayak online aja gitu marketingnya. Tadi kita sampai ke ini ya bro, terkait dengan ini ya, apa namanya, yang terakhir adalah bro sempat mengatakan bahwa waktu berjualan online ini kan juga satu hal yang butuh effort sampai akhirnya bro yang dari nggak dipercaya dari temannya sampai akhirnya bisa membuktikan bahwa bisa berjualan online gitu ya. Nah terus gimana tuh bro kisah selanjutnya bro? Ya jadi kan emang dari awal itu karena kita nggak punya offline store dan emang kita pun nggak pakai sales offline marketing gitu, jadi emang benar-benar rely dari iklan 100%, 95% lah dari iklan. Jadi ya itu kayak kita benar-benar harus fokus ke konten sih, jadi kita benar-benar bikin kontennya ya
terutama website sih. Di website kita benar-benar taruh company profile tuh yang bagus, terus kayak bikin video company profile juga. Dan emang kita dari awal udah siapin tim CS, jadi begitu ada yang chat, dan kita emang udah training khusus itu buat tim CS-nya juga, biar dijawab juga profesional gitu. Karena kan kalau misalnya asal-asalan jawab, orang lebih nggak percaya dong, kayak ini yang jawab kayak bagus gitu. Nah kita training gitu, ada SOP, cara jawabnya, cara nge-reply, dan dari prosedur pengiriman juga kita udah bikin SOP segala macam. Jadi walaupun mereka nggak datang ke kantor, nggak datang ke workshop kita, mereka percaya gitu buat transfer uang dan kirim barang ke kita gitu. Jadi lo sampai ciptain SOP yang terkait ya bro ya, supaya orang-orang itu meskipun nggak ketemu bisa tetap mereka mau bisa jualan online, masih bisa membeli secara online ya bro ya. Iya. Yes. Karena emang kebetulan banyak customer kita tuh dari Jakarta kan. Ada beberapa sih yang sengaja datang ke Bandung, mereka pengen langsung lihat. Kalau sekarang bisa, tapi kalau dulu tuh kayak kalau sekarang lagi PPKM mungkin lebih susah ya. Tapi kalau mereka tuh mereka benar-benar pengen pegang bahan kan sebenarnya. Nah jadi yang kita bikin adalah kita bikin namanya sample pack gitu. Kita bikin sample pack. Biasa kan kalau di tempat lain sampel gratis ya kalau datang ke toko. Nah, kalau kita brandingin si sampelnya, terus kita jual sebenarnya. Jadi orang tuh mereka kalau belum mau beli kain bisa beli sampel packnya dulu. Nanti bisa dilihat sih di website, itu lumayan lucu sih, kita desain dikasih box, malah bisa jadi gift juga gitu. Si sampel packnya isinya berbagai jenis kain yang kita punya gitu. Oke. Jadi lu kasih sampel tapi akhirnya nggak ini juga ya. Maksudnya akhirnya ada orang yang bayar juga untuk sampel yang you buat ya. Iya, emang dari awal salah satu strategi yang kita ini kan saya tahu sih kalau kain awal tuh banyak banget diprotes kok sampel bayar gitu kan. Biasanya kan gratis. Iya. Tapi kita itu kita desain si sampelnya, ada nggak ya ininya. Jadi saya kebetulan nggak bawa, cuman itu kita desain si sampel packnya biar kayak jadi apa ya, jadi lucu lah gitu, jadi bisa buat gift, dan emang di box juga didesain, si printnya kita custom juga, dan kita jual lumayan mahal, hampir 200.000 sampel packnya tuh. Wow. ini unik loh bro, ini sungguhan ini unik nih. Kebetulan gua kan sama gitu ya, maksudnya kita lulusan sama gitu ya, lo lulusan juga finance, gua juga finance gitu ya. Dan tapi gua larinya kan ke konsultan ya, Gua banyak pegang klien-klien yang maksudnya berarti tangan keduanya. Jadi setelah you punya pabrik, gua yang pegang ininya, banyak yang pegang garmennya. Jadi yang pabrik bajunya gitu ya. Nah itu rata-rata mereka kan kalau kain mereka pasti ini ya, pasti kasihnya berbayar gitu. Nggak berbayar, gratis gitu ya. Sampelnya gratis. Bahkan seringkali mereka juga banyak juga kasih sampel dan mereka lumayan boncos gitu ya. Maksudnya lumayan juga ngasih sampelnya terus belum beli kan gitu. Nah, yang bisa membuat lu kepikiran gitu? Ide apa tuh akhirnya jadi bayar gitu ya? Dapat insight dari mana tuh bro? Keren nih. Jadi sampelnya kita tuh kayak gini kalau bisa dilihat. Dapat sampel kain, terus ada stiker juga, sama dikasih tote bag, dan boxnya tuh kayak gini, sampel pack. Nice. Ini kita jual di 269.000 harganya tuh. 269.000 bro ya, belum itu masih cuma sampel doang ya. Sampel doang ya. Itu lumayan bisa untung juga dari sampel ya. Lumayan. Soalnya ya itu karena ini, tapi kita maksudnya nggak langsung jualan itu di awal, mungkin setelah 3 tahun baru bisa kita jual, setelah kita punya branding yang cukup kuat sih. Jadi emang kebetulan tim desain, saya lumayan seneng desain juga kan, saya seneng lihat desain yang bagus, jadi kebetulan emang tim kita dapat orang-orang yang lumayan bertalenta lah di bidang desain gitu, dan kita lumayan kuat sih sebenarnya di bidang branding. Jadi kalau bro lihat atau teman-teman lihat Instagramnya Zalmon, bisa dibilang lumayan bagus lah, saya bisa bilang desainnya itu kayak beda dari yang lain gitu, dan itu yang kita pertahanin sebenarnya. Branding secara desainnya itu benar-benar kita jaga sih konsistensinya. Oke. Jadi you menangin di daerah desain, di taste of desainnya gitu ya bro ya, untuk bisa akhirnya bisa guide customer gitu ya. Yes. Menarik ya. Bro, penasaran nih bro. Kalau sekarang you lihat gitu ya, dari kondisi Salmon Fabric nih, siapa sih bro yang you lihat sebagai kompetitor utamanya bro sekarang ini bro? Ya,
Yang sama head to head kira-kira dengan siapa? Masih tetap pabrik-pabrik lain sih, tapi mungkin mereka masih konvensional gitu. Jadi mungkin kalau kompetitor head to head banget itu masih ada sih, paling 1-2 doang yang saya tahu brandnya. Mereka saya tahu ada satu pabrik di Jakarta yang mulai masuk online juga gitu. Itu paling head to headnya sama tipe yang kayak mereka juga gitu. Cuman emang bisa dibilang ya ini mungkin kebetulan karena emang saya seneng, saya lumayan ngikutin tren sih. Jadi kayak pas kita ada TikTok, kita main TikTok juga. Terus sekarang lagi zamannya Instagram Reels, kita main bikin Reels juga. Kita harus selalu ngikutin perkembangan tren sih. Jadi walaupun mau nggak mau gitu kan, sebenarnya saya millennials, cuman saya ngikutnya ke Gen Z gitu trennya kan. Jadi ya mau nggak mau ngikutin Gen Z juga gitu. Bisa dibilang ya mungkin kita one step ahead of kompetitor sih kalau dari segi marketing gitu. Yes. Nama TikToknya juga sama, Salmon Fabric ya bro ya? Iya, cuman lebih banyak pakai TikTok personal saya sih, saya naikin. Oh, bro pakai TikTok personalnya bro sendiri, pakai Tommy Surya Tejanya. Oh, siap. Kebetulan tahun ini saya awal tahun ini sih 2021 itu saya mulai main TikTok. Awalnya iseng-iseng kan, dan ternyata lumayan booming juga gitu, naik juga gitu kontennya. Jadi ya udah saya terusin deh di TikTok gitu. Jadi sekalian saya personal branding saya, jadi saya promoin bisnis saya di TikTok pribadi gitu. Biasanya lebih kena di TikTok kayak gitu. Iya. Nice. Bro juga buat akun YouTube atau enggak? Enggak, sekarang baru Instagram sama TikTok aja. Oh, oke. Kenapa enggak ada kepikiran ke YouTube, bro? Maksudnya apa memang strateginya gitu atau seperti apa tuh kira-kira? Sebenarnya belum ada waktu aja sih. Dan kalau saya lihat trennya itu sekarang video pendek sih, video durasi sangat pendek. Kayak YouTube aja kan sekarang ngeluarin shorts kan, YouTube Shorts gitu kan. Yes. Instagram ngeluarin Reels gitu kan dari kompetitor TikTok. Dan kalau saya masuk YouTube sekarang sebenarnya udah agak telat gitu. Karena udah pasti orang udah bisa dibilang YouTube udah telat lah saya masuk YouTube sekarang. Makanya yang saya ambil itu TikTok, karena TikTok masih belum banyak pemainnya dan masih belum banyak orang yang bisa bikin video durasi pendek gitu loh. Dan jadi lebih memang sekarang karena ikutin trennya ke sana ya, ya memangnya trennya tuh orang attention-nya lebih sedikit ya kalau saya lihat. Jadi orang pengennya yang cepat aja gitu, lihat video, skip. Jadi pengen cepat gitu loh transisinya tuh. Oke. Nah ini menarik nih bro. Kalau misalnya bro kan memang sudah pemain di sana ya, dalam artian bro memang sudah ahli membuat video gitu ya, atau tadi kan bro juga terkait dengan desain. Apa sih bro kira-kira yang perlu teman-teman perhatikan nih ya, kalau teman-teman hari ini juga ada yang lihat dalam mereka ketika melakukan promosi, which is mungkin mereka dari video mungkin, atau mereka dari foto atau desain gitu. Apa sih bro yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika mereka berpromosi seperti itu bro kira-kira? Oke. Jadi ini menurut dari pengalaman saya selama ngejalanin bisnis ini, sebenarnya paling penting itu salah satu skill utama kita sebagai entrepreneur yang mesti kita punya itu adalah skill storytelling sih. Ya. Jadi sekarang tuh udah nggak bisa kalau kita hard selling, jadi kayak benar-benar jualan produk, kasih harga tuh udah nggak bisa, apalagi kita jual value gitu kan. Kita harus bisa punya skill storytelling sih. Kita harus bisa ngasih story, bebas story-nya apapun juga gitu. Kita harus bisa bikin something yang dari produk biasa aja jadi mempunyai story, dan itu jadi value kita gitu. Karena sekarang tuh orang seneng banget ngelihat atau ngedengar, ngebaca, nonton sesuatu yang ada ceritanya gitu. Ada behind the scene-nya tuh kayak gimana sih storytelling-nya. Apalagi sekarang kalau marketnya Gen Z gitu. Gen Z ini kayak mereka udah pintar banget ngebedain mana yang iklan, mana yang bukan iklan gitu kan. Mana yang endorse, mana yang bukan gitu. Jadi sekarang pun kita kalau bikin iklan atau mau endorse, mesti bener-bener soft selling sih. Harus kasih cerita dulu, ceritanya apa gitu. Ada emosinya. Itu menurut saya skill yang harus di zaman sekarang ini penting banget sih. Punya skill storytelling, copywriting yang bagus itu. Bisa bercerita lah. Oke. Tapi itu dalam tertulis ya bro ya? Atau maksudnya gimana? Kalau
kalau lu buat apa namanya video kan mereka akan lihat gitu ya. Tapi kalau misalnya posting itu berarti apa di captionnya gitu? Di caption ya, atau sebenarnya lebih ke konsep keseluruhan sih. Jadi kalau kita bikin konten atau bikin iklan, foto atau video, kalau bisa tuh bikin konten yang bercerita gitu. Jadi ada ceritanya. Walaupun cuma sekedar foto produk, tapi kalau bisa kita ceritain gitu. Foto produknya misalnya inspirasinya apa, terus kayak produk ini tuh gunanya buat apa. Tapi dalam bentuk cerita gitu. Jangan terlalu hard selling kayak jualan HP itu kan kayak misalnya iPhone spesifikasinya ini, memori berapa, RAM berapa. Itu kan sekarang udah kurang mempan ya. Kayak orang tuh butuh yang ada emosi sih. Kain ini tuh bagus loh, kalau kalian beli kalian bisa membantu menyelamatkan bumi. Terus kayak kalian udah dengan beli kain kita, kalian udah membantu mengurangi polusi sampah di laut. Dan kita ceritain, oh kenapa di laut bisa banyak sampah dari limbah fashion segala macam, kayak gitu sih. Itu yang kita angkat terus sebenarnya. Cerita-cerita yang bikin orang jadi sentimental itu loh. Jadi kayak ikut sedih, ada yang ikut marah, ada yang malah jadi happy. Nah itu yang mau kita angkat sih, emosi-emosi customer kita sebenarnya. Nice. Jadi lu sambil jualan tapi bukan jualan langsung ya bro, tapi you ceritain gitu ya, dan bawain emosinya orang gitu ya. Nice. Ini menarik ya guys, teman-teman ya, kalau dapetin insight hari ini. Jadi kalian kalau jualan nggak bisa langsung jualan guys gitu ya. Dan mungkin beberapa saya belajar kalau kita posting di Instagram itu ya harus kasih value gitu ya. Dan tadi ini satu hal yang menarik ya dari ceritanya Bro Tommy, bahwa waktu soft selling bukan soft selling, dalam artian Anda cerita yang membawakan unsur emosi. Ini penting guys ya, untuk teman-teman bisa. Yes. Nice. Ya. Nah, bro, nyambung lagi bro. Tadi terkait dengan penjualan. Ini kan karena hari ini kita ngomong soal penjualan ya. Dan amazing sih, aku dengerin hari ini ceritanya Ryu dari seorang yang bukan background gitu ya, berbackground tekstil gitu ya, dari lulusannya sama-sama gue nih ya gitu ya, sama-sama finance gitu ya. And then you bisa pivot pindah langsung ke garment, dan desainnya juga lu pikirin gitu ya, videonya juga lu pikirin. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomong bro, masuk nih, ngomonglah ke sales gitu ya. Misalnya kita ngomong ke sales. Nah, bro, kalau misalnya gunain teknik penjualan gitu kan selalu via via ads ya. Ya tadi kan saya lihat ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada Google Ads gitu ya. Atau juga bakal ada yang juga misalnya masuk ke merchantnya Tokopedia pakai ads juga, atau gimana tuh bro yang dilakuin bro kira-kira bro? Kalau sekarang masih 90% itu lewat Facebook sama Google, 50-50 lah mungkin. Setengah Facebook, setengah Google. Kita ada di Tokopedia, tapi itu cuma jual sampel doang di Tokopedia. Yang tadi sampel pack itu kita jual di Tokopedia. Tapi kalau orang mau beli kain itu, mereka biasanya, karena kita lumayan, quantity kan lumayan gede kan kalau transaksi. Jadi karena kalau di Tokped kan kena potongan lumayan banyak tuh. Sayang kan, margin itu kan nggak terlalu gede. Jadi kayak mereka bisa langsung transfer ke kita gitu. Cuman ya itu, buat ngedapetin customernya kita pakai Google, pasti itu ada Google sama YouTube dan Instagram. Facebooknya lebih ke Instagram. Oh oke. Jadi lu mainnya lewat Instagram, Facebook sama ini ya, sama Google sih ya malah ya. Pakai iklan di sana gitu. Oh, saya pikir lu maksudnya memang lewat Tokopedia dan Shopee dan kawan-kawan, malah enggak terlalu ya malahnya. Enggak, itu malah mungkin paling 2% doang sih dari total transaksi lewat sana. Soalnya kan potongan juga lumayan gede ya. Kita margin udah kecil, karena kita nggak bisa ngambil banyak. Dipotong lagi sama margin Tokopedia. Yes. Menarik. Iya. Ini ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan saya juga penasaran nih. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya moderatornya hari ini, saya izin bertanya dulu gini. Ada beberapa pertanyaan yang belum ini saya bacain ya, tapi saya pengen tanya dulu nih. Nah, bro, kalau gue lihat lah, maksudnya you ini kan, maksudnya lo ini juga cukup maksudnya happy dengan internet marketing, and then akhirnya lo belajarin masuk ke desain karena you happy gitu ya. Apa sih bro yang maksudnya gini, pasti kan kalau kita punya pengusaha kan kita pasti ada sisi kurangnya gitu ya, kan nggak mungkin kita semuanya hebat gitu ya. Kak, gue hebat misalnya ngomonglah di finance, tapi misalnya dari segi desain mungkin taste-nya kurang gitu ya. Tapi kalau dari bro sendiri bro, gitu maksudnya
you lihat di bisnis itu apa sih bro yang menurut lo susah gitu ya menurut bro, terus kira-kira bro ngelakuinnya gimana nih? Maksudnya ngatasinya gimana nih kalau kesusahannya bro? Kira-kira ada cerita nggak bro dari sana bro? Oke. Jadi lucunya yang sebenarnya saya paling bukan susah ya, yang paling sebenarnya kurang suka itu saya tuh ngurusin akunting gitu. Walaupun saya lulusan accounting, tapi saya sebenarnya nggak suka gitu ngurusin akunting. Jadi emang saya tipe orang yang lebih ke big picture dan lebih ke konsep, bisa lebih ke abstrak lah pikirannya. Dan kalau ngelihat akunting tuh kan kayak mumet banget gitu kan, angka semua, terus kayak kita nggak bisa jadi kreatif kan kalau akunting tuh mau nggak mau udah ada rulesnya. Nah jadi emang buat masalah keuangan itu yang megang semuanya sama adik saya gitu, saya kasih ke dia gitu. Itu mungkin salah satu yang kelemahan saya tuh di bidang sesuatu yang harus berulang-ulang detail, itu saya nggak bisa gitu, mumet aja gitu, dan nggak bisa jadi kreatif gitu loh. Oke, berarti kelihatannya lu waktu sekolah salah jurusan ya bro ya? Kayaknya salah jurusan. bercanda. Kayaknya ya salah ya. Maksudnya di finance ya, kepalanya orangnya seneng kreatif ya. Yeah. Tapi top chair, keren. Pivotnya jauh tuh. Oke bro, gue bacain dulu nih apa pertanyaan dari teman-teman ya. Ini ada dari Lois Sandri ya. Ini pertanyaan gini bro, untuk bisa buat copywriting yang baik gitu ya, apa bisa kita pelajarin sendiri atau lebih baik hire staff atau ahli? Ya, ini gimana nih bro, menurut bro nih? Oke, jadi kalau mungkin kita lihat kapasitas perusahaan kita dulu ya, kita ada budget buat hire atau enggak. Kalau sekarang sih, kalau di Zalmon sekarang kita udah ada timnya yang copywriting. Cuman kalau buat awal itu kita semua sendiri. Jadi kebetulan yang megang copywriting itu dulu masih sama saya langsung. Jadi yang penting sih sebenarnya kalau buat skill copywriting itu kita harus seneng buat ngelihat sesuatu yang kalau dulu saya seneng banget nontonin YouTube sih, tapi nontoninnya cari yang kayak dokumenter, terus cari video-video yang explain something gitu kan, atau baca artikel. Saya dulu lumayan seneng baca artikel yang biasanya copywriting yang bagus tuh malah dari luar negeri sih, yang artikel yang lumayan kayak Medium, yang website kayak gitu, BuzzFeed gitu juga bagus gitu. Karena kalau baca artikel Indo tuh kebanyakan clickbait doang kan, kayak apalagi berita Indo kan clickbait doang gitu kan. Ya itu sih. Jadi kayak asal kita senang baca dan nonton sih, kayaknya itu udah cukup bisa ngebantu mempertajam skill copywriting kita gitu. Oke. Kepingin mempertajam sedikit ya bro terkait dengan pertanyaan tadi dari bro atau ini Kak Lois Andre ya, terkait dengan copywriting. Apa nih bro? Maksudnya gini, ini sambil mempertajam dikit ya. Bro ketika membuat copywriting, apa sih unsur yang perlu diperhatikan bro untuk membuat sebuah copywriting selain emosi tadi bro sempat ceritakan ya? Maksudnya apalagi nih yang perlu diperhatikan supaya teman-teman nangkep, oh kira-kira buatnya gini nih. Silakan bro, silakan. Jadi kalau buat copywriting, ini menurut saya prinsip utama yang mesti kita pegang sebelum kita nulis sesuatu itu, kita harus fokus ke manfaat produk yang mau kita jual gitu. Jangan fokus ke fitur. Kadang-kadang orang fokusnya ke fitur duluan kan. Kayak misalnya kita jualan baju gitu kan. Mereka udah langsung biasanya nulis fiturnya tuh kayak bahan terbuat dari apa, sizingnya berapa, terus biasanya itu bahan, sizing, ukuran, terus kayak made in mana gitu kan. Sedangkan yang orang cari sebenarnya yang lebih kena ke emosi itu manfaat. Jadi kita harus ceritain manfaat dulu di awal sebenarnya. Kalau pakai baju ini kamu bakal berasa dingin gitu. Terus kayak diceritain dinginnya tuh misalnya kayak dingin kayak di suasana pegunungan gitu. Jadi kita benar-benar fokus ke manfaat dulu di awal sih. Manfaat baru fitur terakhirnya. Jangan kebalik sih sebenarnya. Apa manfaat yang mereka dapetin kalau mereka beli produk kita. Kayak kalau beli kain kita di Zalmon, manfaatnya itu ya lu bisa ngebantu ngurangin polusi limbah di laut. Which is kenapa ujung-ujungnya limbah di laut itu kan dimakan sama binatang laut dimakan sama kita, si limbahnya balik lagi ke badan kita kan. Nah itu yang kita ceritain gitu, manfaatnya ya lu bantu membuat bumi kita, lingkungan kita semakin lebih sehat gitu kan. Gitu. Jadi kita benar-benar fokus ke manfaat dulu di awal sih, baru terakhir fokus ke ceritain fitur kita apa aja gitu, spesifikasi produknya. Nice. Thank you bro. Ini buat teman-teman ya. Jadi clue-nya adalah satu, cari manfaat buat orang yang akan kalian jualin guys ya. Kedua guys, tadi saya nyambungin dengan ceritanya Bro Tommy yang di awal adalah
gunakan unsur emosi, ya itu paling penting ya. Jadi harus mikirin emosinya gimana gitu ya. Yang ketiga baru ceritain fiturnya, jadi jangan kebalik, fitur dulu baru yang lain-lain, nanti nggak laku tuh. Jadi harus manfaat dulu, emosi baru fitur, itu yang benar ya. Nice, thank you bro, very nice jawabannya nih. Oke, ini ada lagi pertanyaan di kolom question ya bro ya. Ini apa namanya, coba saya baca ya. Nah, oh ini satunya ini ngomong ini. Halo Kak, live-nya di-save ya, aku ketinggalan nih. Oh iya, pasti akan kita save ya. Nanti kalau yang kita save, nanti teman-teman boleh lihat ya. Dan boleh, jadi ada yang part yang pertama yang kita masih sempat kepotong, teman-teman boleh lihat di part yang pertama ya. Oke, terus ini apa lagi nih? Dari Faisati ya, mau nanya lebih banyak dengan prinsip atau cara investasi itu gimana sih? Ini maksudnya gimana nih? Mau nanya lebih banyak dengan prinsip atau cara investasi itu gimana sih? Ini nanya buat Bro Tommy ya? Mungkin siapa nih? Kak Faisati ya? Faisati ya? Iya. Ini jangan-jangan nanyanya sama saya nih. Ini hari ini pembicaranya bukan saya ya. Pembicaranya Bro Tommy. Nanti jawab aja bro. Jangan. Nanti Kak Faiz nanyanya DM aja. Nanti saya akan jawab ya. Hari ini sesinya khusus untuk Bro Tommy. Jadi hari ini kita ngomong soal copywriting, soal bagaimana teman-teman, kan mungkin teman-teman juga belajarnya selama ini soal keuangan ya. Hari ini kita undang Bro Tommy, memang kita coba lihat dari sisi penjualan seperti apa ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar dari sana gitu ya. Oke Bro, melanjut tadi Bro. Ini ya sambil juga mungkin kalau ada teman-teman yang tanya lagi, kalau nggak ada saya yang tanya nih karena saya moderatornya. Oke, ini Bro. Kalau tadi kan sempat Bro cerita bahwa Bro kerja sama dengan adik ya. Jadi sama adik Bro Tommy ya. Selisih berapa tahun Bro dengan adiknya Bro? Setahun doang sih. Beda setahun doang ya. Dan Bro jalanin bersama-sama. Ada yang paling kecil 5 tahun bedanya. Jadi bertiga. Oh, berarti yang paling kecil usia berapa tuh yang paling kecil? 24 ya. 24-an ya, 24. Oh, berarti dia lulus kuliah langsung bantuin Bro juga ya? Iya, baru bantuin tahun lalu yang paling kecil. Oke, nah ini menarik nih guys. Ini kebetulan Bro ya, kebetulan aja gua sering tangani perusahaan keluarga gitu ya. And then perusahaan keluarga ini kan juga salah satu hal yang cukup unik ya. Solidnya dapat, tapi juga karena keluarga kadang-kadang masalah di kantor dibawa ke rumah kayak gitu. Ya, nggak tahu Bro ngalamin gini atau nggak? Atau gimana Bro? Maksudnya yuk kerja sama adik berdua ya. Itu apa nih Bro? Yang prinsip-prinsip yang mungkin harus dipegang supaya juga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman ketika mungkin mereka bekerja sama dengan keluarga seperti yang Bro lakukan. Ya. Jadi kalau di kita itu kita udah mulai bagi sih. Jadi saya fokusnya lebih ke marketing, adik saya keuangan, sama adik yang paling kecil dia nge-handle CS. Jadi dia kayak admin semua dia nge-handle gitu kan. Jadi mungkin satu kita benar-benar harus punya delegasiin job desk masing-masing, jangan tabrakan gitu. Jadi masing-masing udah punya bagiannya sendiri gitu. Dan kalau misalnya mau ngambil keputusan pun ya udah gitu. Kita udah serahin masing-masing aja. Pokoknya kalau misalnya masalah akunting ya udah adek gua ya terserah lu lah gitu, mau bikin apa aja yang penting ada laporannya gitu kan. Itu jadi satu kita nggak ribut juga. Sama yang kedua biasanya kita kalau udah nyampe rumah tuh lumayan jarang ngomongin kerjaan sih. Jadi kayak biasanya kita di kantor doang kalau ngomongin kerjaan. Biar nggak suntuk juga. Pasti kan orang lama-lama suntuk kan, apalagi kalau ketemu terus. Yes. Terus dan kita rutin biasanya kita dulu sebelum PPKM kita sering ada makan bareng segala macam. Sekarang ya mau nggak mau ya udah gitu aja. Cuman kita dulu sering rutin refreshing bareng aja gitu. Biar saling ngomongin kerjaan doang, jadinya di luar itu kita masih ngomongin juga gitu. Yes. Jadi biar bisa engage sama saudara juga ya Bro, nggak ngomong soal target-target doang ya. Iya. Ya. Nice. Ini salah satu teknik ya teman-teman ya, kalau mungkin Anda bekerja sama dengan keluarga ya, karena saya sering ngobrol kalau di YouTube saya juga teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman kerja sama keluarga jangan pikirin uangnya doang gitu ya, harus bangun engagementnya, jangan gara-gara uang terus bertengkar gitu. Dan salut dengan Bro Tommy ya, bisa bekerja sampai dengan adiknya yang paling kecil juga ikutan gitu ya di dalam usahanya Bro Tommy sekarang gitu ya. Keren. Dan kita tuh udah bikin ini sih. Kita udah PT sekarang. Jadi udah lumayan
jelas lah hitam di atas putihnya, biar ya sama-sama enak juga kan. Ya kita profesional juga gitu kalau kerja, jadi udah tahu nih bagiannya masing-masing kayak gimana gitu, biar nggak saling ya. Kadang kan tabu kan kalau keluarga, kayak agak ya udahlah tapi kalau saya mendingan sungkan-sungkanan gitu ya bro ya kalau keluarga ya. Iya, lebih enak di awal jelas, jadi biar ke belakangnya lebih enak gitu. Yes. Apalagi kalau bisnisnya mau dibangun jangka panjang ya bro Tommy ya. Mau nggak mau harus ngomong di depan lebih jelas, lebih fair, lebih asik gitu ya untuk kedepannya ya. Nice. Thank you bro. Oke, bro, ini ada 2 pertanyaan gitu ya, 2 pertanyaan terakhir gitu ya, sebelum nanti kita akhirin karena sudah tak lihat sudah melebihi waktu yang kita tentukan ya. Tapi minta izin ya bro Tommy ya untuk kita bisa bawa lagi 2 pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Ini ya bisa dapat insight juga. Ini satu pertanyaan pertama dari Rizky Aisyah 18 ya. Dia tanya gimana cara meyakinkan diri sendiri saat takut memulai usaha. Nah ini gimana nih bro pandangan dari bro Tommy kira-kira? Oke, iya. Nah ini menarik banget sih karena kemarin baru aja saya sharing tentang memulai usaha gitu kan, tentang entrepreneur. Jadi kalau menurut saya, karena kebetulan kemarin saya udah sempat riset juga kan, jadi kemarin tuh ada pertanyaan sebenarnya entrepreneur itu mereka dilahirkan atau dibentuk, jadi born atau made gitu kan. Dan risetnya itu membuktikan kalau emang ternyata ada beberapa genetik di badan kita itu yang turun temurun gitu. Itu ada satu faktor yang emang entrepreneur itu dilahirkan gitu kan. Cuman menariknya itu adalah buat menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu hampir kebanyakan mereka tuh dibentuk gitu. Mereka dibentuk kalau pengen jadi pengusaha yang sukses. Nah jadi kalau menurut saya semua orang tuh bisa menjadi pengusaha yang sukses karena udah ada surveinya juga gitu. Survei membuktikan kalau pengusaha yang sukses itu emang kebanyakan mereka semua dibentuk dari lingkungan dan dari pribadi kita masing-masing gitu kan. Kita mau atau enggak. Nah kalau saya saran tadi buat siapa tadi yang nanya, buat Aisyah. Ya. Jadi kita harus punya mindset utama sebagai entrepreneur itu, kita harus berani mengambil resiko sebenarnya. Risk taking sih yang saya bilang itu yang bikin kita beda dari orang lain gitu. Karena kalau kita mulai usaha itu kemungkinan cuma 2 kan. Kalau nggak gagal ya berhasil gitu kan. Jadi ya kita tinggal ya udah mau ngelangkah atau nggak, karena udah tahu nih pilihannya kalau nggak gagal atau berhasil. Nah kita siap nggak? Yang perlu kita pikirin, kita siap nggak sih ngehadapin kalau kita gagal gitu. Dan kalau kita gagal ya kita tinggal bangkit lagi gitu. Gampang kan, kayak ya mungkin ngomong gampang tapi mindset kita dibikin gampang aja gitu. Kalau gagal kita coba lagi gitu, karena outputnya juga kita udah tahu gitu. Kalau nggak gagal ya berhasil, jadi udah kita coba aja gitu. Yang penting berani dulu sih di awal, kita melangkah dulu aja sebenarnya. Itu sih mindsetnya penting banget, kita punya mindset risk taking, berani ngambil resiko. Nice ya. Buat Kak Rizky ya, semoga dapat insight ya. Saya yakin dan percaya semuanya nggak akan gampang, tapi seperti yang Bro Tommy sampaikan, ya udah jalanin aja gitu. Berani. Kalau nggak gagal ya berhasil gitu ya Bro ya. Iya, simpel gitu. Gagal berhasil itu aja. Simpel aja gitu. Kalau gagal anggap aja lagi, ya anggaplah belajar gitu ya. Gagal coba lagi. Kayak kita naik sepeda ya Bro ya. Naik sepeda jatuh ya berdiri lagi ya gitu ya. Nice. Oke, thank you Bro. Ini ada lagi pertanyaan dari ini tambah. Saya waktu ngomong pertanyaan kok malah banyak yang ngechat ini ya di kolom question ya. Oke. Ini nyambung dulu ke ini ya, Bro, ke Serang. Ini Kak Serang 04 ya. Kak, teknik mengiklan paling efektif itu gimana ya, Kak? Dengan mengeluarkan biaya iklannya sedikit. Nah, ini mungkin Bro Tommy ada pandangan nih, Bro, terkait dengan pertanyaan Kak Serang. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau buat pasang iklan, kalau tekniknya itu sebenarnya bisa dipelajari ya, karena kan teknik sebenarnya itu masang-masang sistem ya, by system gitu kan. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kita tahu target market kita siapa dan tahu apa yang mau kita jual. Itu penting banget di awal sih. Sejago apapun kita masuk iklan atau budgetnya sebesar apapun, kalau target marketnya salah, produknya nggak pas buat target market kita, itu percuma sih. Jadi sebenarnya lebih bukan teknik, tapi mungkin kita analisa dulu di awal sih. Siapa orang-orang yang jadi target market kita harus benar-benar detailin dulu nih, sedetail sampai kayak cari tahu umur mereka tuh berapa, lokasinya di mana, hobi mereka apa, terus sampai
Kalau di kita tuh kita sampai bikin customer persona tuh sampai mereka pakainya iPhone atau Android. Terus kalau nongkrong itu di mall atau di cafe. Sampai kayak mereka hobinya apa aja, suka binatang atau enggak gitu. Karena nanti itu bakal beda cara kita bikin konten. Nah, kalau kita udah tahu target market kita secara detail siapa, baru kita bikin iklan yang sesuai dengan market kita. Buat masalah pasang iklannya sih sebenarnya maksudnya bukan saya bilang gampang, tapi standar gitu. Karena cari di YouTube aja udah banyak caranya kan, cara pasang iklan. Yang susah tuh bikin iklannya gitu, bikin iklan sama cari target marketnya. Itu sih yang di awal. Penting banget tahu target market kita siapa dan tahu produk apa yang mau kita jual buat mereka. Oke, nice. Bro, ingin mempertajam dikit nih pertanyaan dari Kak Serang itu. You ngomong tadi sampai punya binatang peliharaannya apa gitu ya, hobinya apa. Bagaimana lo tahu bro? Maksudnya nyitain customer persona itu bagaimana lo tahu bisa dapatin ya dia sukanya kalau iPhone, Samsung gampang kali ya gitu ya. Tapi kalau sampai dia sukanya binatang apa, hobinya apa tuh bagaimana you define itu bro? Jadi paling gampang itu sebenarnya kan sekarang udah zaman sosmed ya, hampir semuanya main Instagram. Kita suka ngepoin beberapa customer kita di Instagram mereka sih, kehidupan mereka tuh kayak gimana sih. Nah, itu kita survei sebenarnya, ngeliatin mereka sehari-hari tuh nongkrongnya di mana, mereka makannya apa. Terus kalau hobi mereka belanja tuh spending habitnya kayak gimana. Itu yang emang lumayan PR, tapi itu lumayan bisa ngebantu jadi insight ke kita gitu. Sebenarnya customer kita tuh sukanya apa sih gitu. Hobi mereka tuh apa. Liatin aja di Instagramnya, gampang kan. Oh, tapi itu customer yang sudah bro punya maksudnya ya, bukan customer di luar ya? Betul. Kalau buat awal sebenarnya lebih ke survei sih. Kita tanya karena kan kalau belum ada yang beli produk kita, mungkin kita bisa tanya dulu nih ke orang-orang. Kita bikin perkiraan orang-orang seperti apa yang bakal beli produk kita. Emang lebih ke trial and error sih kalau buat di awal-awal. Itu nggak apa-apa sih, trial and error. Kita tetap liatin. Dan kalau emang ternyata nggak masuk target marketnya atau beda, ya kita tinggal ganti lagi gitu, bikin persona yang lain gitu. Sampai akhirnya menemukan, oh ternyata paling pas itu kita bikin produk, bikin konten buat tipe orang yang seperti ini gitu. Oke. Nice. Jadi, you buat benar-benar surveyin orang yang sudah jadi target marketmu, akhirnya membuat bro punya gambaran kira-kira oh ini target marketnya mungkin seperti ini gitu ya. Iya. Oke, nice. Ini ide yang menarik ya guys. Mungkin moga-moga teman-teman juga bisa lakuin ya. Kepoin aja tuh customer yang kalian ya. Lihat Instagramnya gitu ya, liatin apanya. Ya, stalking aja lah Pak ya. Yang penting kita positif ya, stalkingnya yang positif aja gitu ya. Oke. Ini ada dua pertanyaan lagi bro, ya. Yang kedua sudah dijawab harusnya. Yang pertama ini ya. Yang pertama adalah dari Lois Andre ya. Ini nyambung lagi tadi ya. Mau nanya lagi, misal barang yang kita jual adalah barangnya umum, kompetitor banyak, apa ada tips strategi di marketplace? Nah, ini mungkin bro bisa bantu jawab nih bro kira-kira. Iya. Nah, sebenarnya kalau main marketplace itu kan bisa dibilang lebih kayak kita saingan tuh banyak banget ya kalau marketplace. Kebetulan emang ada teman-teman saya juga yang main di marketplace, saya sering sharing biasanya, terutama yang distributor atau reseller itu agak lumayan PR sih buat kita bikin ini. Mungkin yang bisa diangkat tipsnya itu kita main di service sih. Service kita kalau bisa dibuat lebih bagus. Jadi kayak fast respon, kalau dibalas chatnya balas fast respon, terus bikin kata-kata yang unik kayak sekarang kan banyak tuh kalau CS tuh mereka bikinnya yang unik-unik tuh kayak ada sapaannya. Kita bikin sapaan buat customer kita. Terus udah bikin template juga yang unik. Itu bisa. Dan kita kuatin banget di service. Jadi kalau bisa kasih free delivery kalau memungkinkan. Atau mungkin kita lebih kayak free return kalau barangnya nggak suka atau barangnya rusak itu nggak repot buat dibalikinnya. Itu sih kita salah satu tips kalau buat bersaing di produk yang serupa gitu, yang banyak saingannya main di service. Bener-bener kuatin di service aja. Sip. Nice ya, semoga bisa jawab ya untuk Kak Luis ya. Ini langsung dari ahlinya ya, sudah melakukan berulang kali ya. Intinya ke service guys ya, harus ke service, CS-nya cepat ya. Jadi kalau di chatting jangan nungguin setahun ke depan baru balas tuh. Customer yang hilang. Kadang orang kan malas ya nunggu chat tuh penting banget sekarang. Mereka pengennya langsung chat, even langsung bayar gitu kan. Oke. Jadi langsung chat, mereka pengen langsung kalau bisa dapat
gambar atau dapat info langsung bisa transaksi ya bro ya. Karena kan kita tuh orang belanja kan ada momen ya, momentum. Nah kita tuh jangan sampai momentum mereka belanja itu hilang gitu. Kadang kalau udah kelamaan momentumnya udah hilang, udah nggak pengen belanja aja gitu. Nah itu yang kita pertahanin sih, momentum mereka pengen belanjanya itu loh. Jadi momentum pengen belanjanya itu yang ditahan supaya mereka nggak beralih ke lain hati ya bro ya. Betul. Yes, nice. Ini penting ya guys. Nanti kalau teman-teman sudah punya marketplace, pantengin tuh handphonenya 24 jam kalau bisa. Nah, bercanda nih guys ya, bercanda ya. Oke, ini bro terakhir bro, ini hampir sama nih, cuma mungkin bro kalau jawab Kak Hudanya akan lebih asik gitu ya, lebih senang gitu ya. Mungkin ini sempat dijawab sama bro Tommy juga ya. Saya sempat coba munculkan ini dari Kak Huda. Dia pengen minta nasihat kalau misalnya mau buat startup baru gitu ya, kira-kira dari Bro Tommy, kira-kira apa nih nasihatnya buat Kak Huda ketika dia mau buat startup baru nih? Bro, kira-kira. Ya, jadi kalau buat yang pengen mulai startup baru, yang penting sebenarnya ada 3 sih. 3, karena saya pun kebetulan sekarang saya lagi bikin another business unit yang baru juga gitu kan. Nah, yang pertama itu kita harus tahu target market kita gitu. Apakah produk kita tuh ada demand atau enggak, itu penting banget sih. Kita punya demand, kita punya target market. Soalnya kalau kita terlalu idealis, kita bikin produk yang cuman kita doang yang beli itu kayak bakal susah sih. Jadi kita harus tahu nih marketnya memang ada, dan kalau bisa cari yang size-nya lumayan oke lah gitu. Kecuali emang pengen main niche market ya, beda lagi. Cuman kalau saya saranin sih kita tahu target marketnya. Even mau main niche market pun kita harus tahu target market kita tuh siapa gitu. Harus punya gambaran jelas kita mau jual produk ke siapa. Yang kedua, kalau kita udah tahu mau jual apa ke siapa, kita harus punya keunikan sih. Produk kita harus unik. Kayak zaman sekarang tuh gampang banget buat bisnis. Orang tinggal buka Instagram, ya udah mereka bisa jadi business owner, buka account di Instagram, jualan langsung. Jadi kita benar-benar harus pikirin keunikan di awal, jangan terakhir gitu. Jangan kalau udah launching produk baru dicari keunikannya apa. Mendingan di awal sebelum kita pas lagi develop produk, develop brand kita pikirin keunikan kita tuh apa. Terus yang 3 itu, yang orang suka kelupaan, harus banyak berbuat amal. Karena kan kita berbisnis kan ya nggak cuma cuan doang, tapi kita harus banyak bantu orang lain juga. Karena saya percaya sih, apa yang kita tabur itu bakal kita tuai. Kalau kita pengen sukses, ya kita harus bantu orang buat sukses juga gitu. Jangan harus jujur, harus banyak bantu orang, berbuat amal deh. Dan saya yakin nanti itu bakal balik ke kita juga gitu, one day sih kebaikan-kebaikan itu. Yes. Nice ya, teman-teman ya. Ini satu insight terakhir dari Bro Tommy tadi keren banget ya, bahwa teman-teman ini ya, jangan lupain namanya berbuat baik guys ya. Jadi kalau teman-teman kepingin dikasih jalan, dikasih meskipun nggak ngarep ya, tapi perkataannya Bro Tommy sungguh-sungguh amazing sih, amazing. Dan saya berulang kali nemuin orang-orang yang sukses seperti Bro Tommy ini pasti mereka banyak memberi guys daripada menerima ya. Gitu. Oke, nice. Thank you so much bro. Keren. Kata-kata ini untuk jawaban terakhirnya keren ya. Oke, anyway guys, sudah rasa pertanyaan sudah saya jawab semua ya, dan thank you so much buat Bro Tommy hari ini ngobrol sudah panjang lebar, keren, luar biasa ya. Pasti teman-teman juga dapat insight yang luar biasa dari Bro Tommy ya. Mungkin bro, sebelum saya tutup ada enggak satu kata pamungkas nih gitu ya, atau satu kata penutup dari Bro Tommy, atau mungkin ada quote apa yang selama ini dipegang oleh Bro Tommy yang bisa di-sharing ke teman-teman? Monggo bro, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebenarnya saya suka banget quotes tuh dari namanya Pablo Picasso, karena kebetulan saya emang saya suka artis seniman gitu. Dia bilang everything you imagine become reality gitu, is real. Jadi sebelum kita harus berani buat berimagine, dan itu benar-benar nggak cuman klise doang, dan kita semua tuh dari mimpi yang kita mau gitu. Semua dari mimpi yang kita bayangkan itu bakal jadi kenyataan. Jadi emang kita harus punya imajinasi yang kuat, kita berani bermimpi besar, dan akhirnya ya kita bakal melangkah juga ke sana, dan itu bakal jadi kenyataan. Jadi buat teman-teman yang mau mulai bisnis, jangan takut, jalanin aja pokoknya. Mimpi aja dulu guys ya, mimpi aja dulu, karena yang lu imagine akan jadi kenyataan. Bahkan jadi kenyataan pasti.
Mantap. Talk chair. Ini kalau gua ada kaki 4 jempol nih bro buat lo. Tapi si kakinya kelihatan. Thank you so much Bro Tommy. Sharingnya hari ini very powerful, very insightful. Gue sambil belajar nih bro. Jujur. Gue sambil nginterview lo. Gue sambil chat katik nih. Oh ini ternyata gini. Thank you banget nih. Banyak insight buat gue aja banyak. Apalagi buat teman-teman saya yakin dan percaya juga teman-teman juga pasti dapat insight luar biasa dari Bro Tommy ya. Yang happy hari ini yuk kasih hati, kasih jempol buat Bro Tommy. Ucapin thank you Bro Tommy ya, kasih hati yang banyak biar Bro Tommy juga mengerti guys bahwa kita teman-teman dapat insight banyak juga dari Bro Tommy dan thank you so much Bro Tommy. Semoga usahanya sama Fabric. Sorry. Yang belum follow Bro Tommy ya, ayo di follow dulu ya guys. Yang belum follow, yang belum follow Salmon Fabric juga silakan di follow ya. Oke, wih ini hatinya banyak nih bro buat you ini. Thank you. Oke, thank you so much Bro Tommy, thank you so much. Salam buat keluarga sehat-sehat terus. Buat Salmon Fabric juga semakin sukses. Buat rintisan bro usaha yang baru juga semoga selalu terberkati dan lancar ya. Happy terus ya bro, sehat-sehat terus. Thank you Bro Tommy. Bye bye.